Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita panjatkan pujian dan syukur nikmat kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang tak putus-putusnya melimpahkan kebaikan dan karunia kepada kita. Semoga Allah tetap memeliharakannya dan selalu menambahkannya di hari-hari mendatang. Amin ya rabbal alamin. Izinkan saya berbagi pada kajian Sabtu pagi hari ini dengan tema terkait dengan keistiqomahan sebagai bagian dari karunia Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Istiqomah adalah menempuh jalan agama yang lurus dengan tidak berpaling ke kiri atau ke kanan. Tidak mengurang-urangkan, juga tidak melebih-lebihkan. Istiqomah mencakup iman, Iya, Mbak. keistiqomahan dalam iman, dan melaksanakan semua bentuk ketaatan yang diperintahkan Allah dan Rasul-Nya. Meninggalkan semua larangannya. Istiqomah menyangkut amalan hati, di dalamnya ada keimanan dan keyakinan. Juga menyangkut amalan lisan dan amalan badan, bahkan amalan harta, semisal sedekah. Keistiqomahan adalah yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya, sebagaimana Allah firmankan dalam surat Fussilat ayat ke-30, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumastaqamu. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami ialah Allah, kemudian mereka istiqomah pada pendirian mereka itu, maka Allah memuji mereka dengan memberikan ganjaran atau pengabaran sebagaimana diantaranya dalam surat Fussilat 30 ini. Kemudian mereka istiqomah pada pendirian mereka, maka Allah perintahkan malaikat untuk turun kepada mereka dengan berkata, jangan kamu merasa takut, jangan kamu merasa sedih, bergembiralah kamu dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan Allah kepadamu. Di dalam ayat yang lain surat Fatir ayat 32, orang-orang yang beriman, mengimani Al-Quran, kemudian dia istiqomah berbuat kebaikan sebagaimana yang Allah perintahkan di dalam Al-Quran maupun melalui lisan nabinya berupa sunnah atau hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka ia merupakan hamba yang mendapat karunia yang besar. Allah berfirman, kemudian kitab Al-Quran itu kami wariskan kepada orang yang kami pilih di antara hamba-hamba kami. Lalu di antara mereka ada yang menganiaya diri mereka sendiri, dan ada di antara mereka yang pertengahan, dan ada di antara mereka yang lebih banyak dan lebih baik dalam berbuat kebaikan dengan izin Allah. Yang demikian itu karunia yang amat besar. Ketika seorang hamba
melakukan amal-amal yang banyak, dan istiqomah dia melakukannya sesuai diperintahkan Allah dan Rasul-Nya, maka Allah nyatakan itulah di antara karunia yang besar yang Allah karuniakan kepada hambanya. Dalam ayat An-Nisa ayat 113, Allah Subhanahu wa taala berfirman pula, yang artinya, sekiranya bukan karena karunia Allah dan rahmatnya kepadamu, tentu segolongan dari mereka, yakni orang-orang yang mengajak kepada penyimpangan dan kesesatan, tentu segolongan dari mereka berkeinginan keras untuk menyesatkanmu. Tetapi mereka tidak bisa menyesatkan melainkan dirinya sendiri. Mereka tidak dapat membahayakanmu sedikit pun. Dan juga karena Allah menurunkan Al-Quran dan As-Sunnah kepadamu, dan telah mengajarkan kepadamu apa yang belum kamu ketahui, dan adalah karunia Allah sangat besar atasmu. Makna dari surat An-Nisa 113 ini adalah Allah mengabarkan karunia besar atas perlindungan Allah pada hambanya yang dia tidak bisa disesatkan. Allah jaga, Allah berikan perlindungan, dan itu karunia besar dari Allah. Kenapa mereka mendapatkan perlindungan dan penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala sedemikian ini? Tiada lain karena keistiqomahan. Siapa yang istiqomah dalam agama ini, maka ia telah membangun benteng perlindungan dari kesesatan. Inilah karunia besar dari Allah bagi hamba yang bisa menjaga amal-amal kebajikannya secara istiqomah. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana dalam bahasan yang sebelumnya tentang kasih sayang Allah yang harus kita kejar untuk kita mendapatkannya, Nabi SAW menjelaskan bahwa di antara tanda kasih sayang Allah kepada hambanya adalah dia istiqomah dalam keimanan. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari berikut ini disebutkan, yang artinya, sesungguhnya Allah Ta'ala membagi akhlak-akhlak di antara kalian, sebagaimana Allah telah membagi rizki di tengah kalian. Sesungguhnya Allah memberi harta kepada siapa dari hambanya yang dia cintai, dan kepada siapa dari hambanya yang tidak dia cintai. Kalau harta Allah bagikan terhadap hamba yang dia cintai maupun hamba yang tidak dia cintai. Akan tetapi Allah tidak memberi keimanan kecuali hanya kepada siapa dari hambanya yang dia cintai. Keimanan yang terjaga dan istiqomah, insya Allah menjadi pertanda kasih sayang Allah yang Allah berikan kepada hamba-hamba yang beriman. Allah mengabarkan dalam surat Fussilat tadi yang telah dibacakan di atas, yang telah menjelaskan tentang pujian Allah kepada hamba-hambanya yang istiqomah. Orang-orang yang mengatakan Tuhan kami ialah Allah, kemudian mereka istiqomah pada pendirian itu, maka malaikat turun kepada mereka dengan mengatakan, jangan kamu merasa takut, jangan kamu merasa sedih. Bergembiralah kamu dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan Allah kepadamu. Kamilah pelindung-pelindungmu dalam kehidupan dunia dan akhirat. Siapa yang istiqomah, Allah akan lindungi dia di dunia maupun di akhirat. Inilah
kabar dari Allah yang tercantum di dalam Al-Quran tentang ganjaran dan manfaat atau faedah bagi hamba-hamba yang beriman, kemudian dia istiqomah dengan amal-amal kebajikannya. Dalam ayat yang lain, Allah mengabarkan pula, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami ialah Allah, kemudian mereka tetap istiqomah, maka tidak ada kekhawatiran terhadap mereka, dan tidak pula mereka berduka cita. Mereka itulah penghuni-penghuni surga, mereka kekal di dalamnya sebagai balasan atas apa yang telah mereka kerjakan di dunia ini, yakni keistiqomahan. Dalam firman Allah lainnya, surat Al-Jin ayat ke-16, Allah berfirman yang artinya, jikalau mereka tetap berjalan lurus di atas jalan Islam, yakni beristiqomah, benar-benar kami akan memberi minum kepada mereka dengan air yang segar. Makna tafsir dari air yang segar adalah rizki yang banyak. Allah jaga dengan karunia-Nya atas hamba-hambanya yang istiqomah. Bahkan faedah lain, manfaat lain dari amal yang istiqomah, Allah limpahkan pahala kepada hamba yang istiqomah, walau karena uzur syar'i atau karena alasan tertentu, orang itu kemudian terlewat dari amalan yang dia selalu jaga dengan keistiqomahan. Disebutkan dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, jika seseorang melakukan safar, yakni bepergian, maka dia akan tetap dicatat melakukan amalan sebagaimana amalan rutin yang dijaga secara istiqomah yang dia lakukan ketika dia mukim, artinya tetap saat dia tidak dalam perjalanan dan seperti dia dalam keadaan sehat. Hadis ini dijadikan pedoman oleh para ulama kaum muslimin bahwa apabila seorang telah melakukan istiqomah kemudian karena uzur syar'i seperti bepergian, semisal ia dengan bepergian hanya menjaga sholat fardunya, tidak lagi menambah dengan sholat-sholat rawatibnya atau sunnah rawatibnya, qobliyahnya, ba'diyahnya tidak dia kerjakan saat bepergian, maka dia tetap dicatat seolah mengerjakan amal-amal sunnah tadi, karena amalan-amalan tadi telah dilakukannya secara istiqomah dalam keadaan dia sehat atau dalam keadaan dia masih tidak bepergian. Ini diantara faedah yang dikabarkan oleh Nabi SAW atas hamba atau umatnya yang beriman yang beristiqomah dalam amalan-amalan kebajikan. Jadi ketika satu hari amalan itu tidak tertegakkan, tidak terwujud, maka Allah SWT tetap memerintahkan malaikat pencatat amal untuk mencatatkan bagi hambanya yang istiqomah terkait dengan amal yang telah ditinggalkannya itu. Inilah di antara manfaat bagi hamba-hamba yang istiqomah. Selanjutnya, Bapak Ibu sekalian, tentu setiap hamba pasti ada kekurangan dalam menjaga keistiqomahannya. Ketika ia ingin berjalan di jalan lurus dan memenuhi tuntunan istiqomah, kadang tergelincir, tidak bisa istiqomah secara utuh. Semisal tadi mau menjaga amalan tertentu, semisal sholat duha. Kemudian pada satu hari dia sedang datang futur, malas, atau sibuk, atau ada pekerjaan lain yang akhirnya terlupakan, dia tidak mengerjakan sholat duha yang biasa dia jaga keistiqomahannya.
Maka untuk keadaan semacam ini, sungguh Allah memaafkan bagi hamba yang sudah mengerjakannya istiqomah. Kalau faedahnya tadi telah dijelaskan oleh Nabi, pahalanya tetap dicatat. Nah, penjelasan tentang pasti ada kekurangan dalam istiqomah disebutkan dalam surat Fussilat ayat ke-6. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul innama ana basarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid fastaqimu ilaihi wastaghfiru." Katakanlah bahwasanya aku hanyalah seorang manusia seperti kamu. Diwahyukan kepadaku bahwasanya Tuhanmu adalah Tuhan yang Maha Esa. Maka tetaplah istiqomah pada jalan yang lurus menuju kepadanya, mohonlah ampun kepadanya. Yang dimaksud dengan kalimat akhir dari ayat ini, fastaqimu ilaih wastaghfiru. Tetaplah istiqomah pada jalan lurus menuju kepadanya, dan apabila kamu terkhilaf dalam melakukan keistiqomahan, maka mohonlah ampun kepadanya. Maka Allah akan cukupkan bahwa dalam sekian lama itu Allah menganggapnya sebagai amal yang terus terwujud. Allah menggandengkan antara perintah istiqomah dengan meminta ampun untuk menegaskan bahwa manusia boleh jadi ada hilaf dan salah, ada kekurangan dalam menjaga keistiqomahannya. Cukup baginya memohon ampun, insya Allah akan menyempurnakan. Allah akan menyempurnakan amal-amal yang telah dijaga keistiqomahannya itu. Allah akan besarkan pahalanya. Lebih lanjut, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan pula bahwa pada setiap orang pasti mengalami masa futur atau masa kemalasan. Nabi bersabda, setiap amal itu pasti ada masa semangatnya. Dan setiap masa semangat pasti ada masa futurnya, masa melemahnya, masa menurunnya semangat. Al-imanu yazidu wa yanqusu. Iman itu kadang meninggi dan bisa menurun. Itulah saat datangnya futur atau kemalasan. Barang siapa dalam kemalasannya masih dalam batas-batas aturan Nabi, maka dia masih berada dalam petunjuk. Yang dimaksud ketika datang kemalasannya masih dalam batas-batas aturan Nabi, artinya walaupun dia malas, hal-hal yang bersifat wajib tetap harus ditegakkan. Seperti sholat, maka ketika dia datang malas, dia tetap sholat, harus paksakan diri untuk sholat 5 waktunya, walau mungkin saat dia sholat kehusukannya menurun saat itu, maka tetap dia berada dalam batas-batas aturan Nabi, tidak melanggar rukun-rukunnya sholat. Sholatnya tetap sah. Maka setelah datang kemalasan ini, dia tegakkan dalam batas-batas apa yang diperintahkan Nabi dan dijaga oleh Nabi, maka hendaklah dia mencukupkan, menyempurnakannya dengan istighfar. Karena itu ketika seorang sedang futur, sedang kurang semangatnya, perbanyaklah istighfar. Berkaitan dengan gangguan, tadi tentang kemalasan masih ditoleransi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Nabi mengingatkan, Allah pun mengingatkan tentang adanya gangguan yang bisa menyimpangkan orang dari keistiqomahan dalam kebenaran dan kebaikan. Nabi SAW menggambarkan dalam hadis berikut ini, suatu ketika Rasulullah SAW bersama para sahabatnya membuat sebuah garis lurus bagi mereka di tanah. Nabi mengambil ranting, kemudian menggambar sebuah garis lurus panjang,
Nabi kemudian mengiringi dengan sabdanya, ini adalah jalan Allah yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim. Jalan yang lurus. Kemudian beliau membuat garis lain pada sisi kiri dan sisi kanan garis yang lurus tadi. Lalu bersabda, ini adalah jalan-jalan yang banyak. Pada tiap jalan ada setan yang mengajak kepada jalan yang menyimpang itu. Kemudian Nabi membacakan ayat surat Al-An'am 153 yang artinya, dan bahwa yang kami perintahkan adalah jalanku yang lurus, maka ikutilah dia, dan jangan kamu mengikuti jalan-jalan yang lain, karena jalan-jalan itu akan mencerai-beraikan kalian dari jalan Allah, akan menyimpangkan kalian dari jalan Allah. Ilustrasi dari Nabi SAW ini dalam gambar dipetakan kurang lebih semacam ini. Jadi Nabi menggambar garis lurus, kemudian di sisi kiri kanannya ada simpangan-simpangan. Yang Nabi menjelaskan simpangan-simpangan itulah yang menyimpangkan dari jalan keistiqomahan, yang menghentikan perjalanan seorang dalam keistiqomahan iman dan amal solehnya. Di ujung simpangan-simpangan jalan itu selalu ada setan-setan dari manusia dan jin yang selalu berupaya menyimpangkan orang-orang yang berjalan di jalan yang lurus. Oleh karenanya kita selalu berdoa, ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah terus kami ya Allah jalan yang lurus itu. Ya, dibimbinglah terus kita oleh Allah SWT menuju jalan lurus dan diingatkan agar berhati-hati jangan menyimpang ke kiri maupun ke kanan. Ya, yang disimpangkan oleh orang-orang yang menyimpangkan jalan dari jalan yang lurus. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah menyelamatkan hamba yang Dia cintai dari gangguan keistiqomahan ini. Ada yang selamat dari gangguan keistiqomahan itu, ada yang tidak selamat. Dalam hadis Imam Muslim disebutkan, setiap hari semua orang melakukan perjalanan hidupnya, keluar mempertaruhkan dirinya. Ada yang membebaskan dirinya tetap selamat, dan ada yang mencelakakannya, yakni terpeleset tidak selamat untuk tetap berada pada jalan yang lurus. Dia mengikuti ajakan setan sehingga tersimpangkan dia sebagaimana yang digambarkan oleh Nabi SAW. Ada yang menyimpang ke kiri, ada yang menyimpang ke kanan. Ada yang mengurang-urangkan, ada yang melebih-lebihkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-An'am, dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami adalah pekak, bisu, dan berada dalam gelap gulita. Barang siapa yang dikehendaki Allah kesesatannya, niscaya dia disesatkannya. Na'udzubillahi min dzalik. Semoga Allah selalu menjaga kita dalam keimanan dan amal soleh yang istiqomah yang bisa kita kerjakan. Lanjutan dari ayat ini, dan barang siapa yang dikehendaki Allah untuk diberi petunjuk, niscaya dia menjadikannya berada di atas jalan yang lurus, tetap istiqomah. Itulah di antara tanda Allah menurunkan petunjuk perlindungan kepada hamba-hamba. Dalam ayat yang lain, barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka tidak seorang pun yang dapat menyesatkannya. Allah memberi perlindungan pada hamba-hamba yang dicintai. Dalam surat Al-Maidah, Allah berfirman pula yang artinya, wahai orang-orang beriman, jagalah dirimu. Jaga dengan apa? Jaga dengan keistiqomahan.
tiadalah orang yang sesat akan memberi bahaya kepadamu apabila kamu telah mendapat petunjuk. Bila kita terus istiqomah, selalu dibimbing oleh Allah, diberi petunjuk oleh Allah, nggak akan sesat, nggak akan menyimpang. Inilah barokah dari keistiqomahan. Allah memimpin, yakni memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki, kepada jalan yang lurus. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berkaitan dengan keistiqomahan ini yang harus tetap terjaga, Allah mengingatkan dalam surat Al-Hadid ayat ke-16. Ayat ini diturunkan saat Nabi SAW sedang berkumpul dengan para sahabatnya. Malaikat Jibril turun sambil menyampaikan ayat ini dan meminta Nabi membacakan langsung di hadapan para sahabatnya saat itu. Allah berfirman yang artinya, belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka mengingat Allah dan kepada kebenaran yang telah turun kepada mereka. Jangan mereka seperti orang-orang yang sebelumnya telah diturunkan Alkitab kepadanya. Kemudian berlalulah masa yang panjang atas mereka, lalu hati mereka menjadi keras, dan kebanyakan di antara mereka kemudian menjadi orang-orang yang fasik. Allah mengingatkan, kemudian berlalu masa yang panjang atas mereka, lalu hati mereka menjadi keras, karena tidak pernah tersirami lagi dengan hidayah Allah, dengan petunjuk-petunjuk dari Allah, dengan wahyu-wahyu yang Allah turunkan. Ketika ayat ini dibacakan Nabi, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah amal-amal kebaikan kami yang telah kami kerjakan belum dinilai oleh Allah? Sehingga Allah bertanya dengan kalimat pembuka, alam yakni lilladzina antasya'a qulubuhum lidzikrillah, belumkah datang waktunya? Karena kalau dikatakan belum datang waktunya, berarti sampai saat diturunkan ayat ini para sahabat seolah-olah belum mengerjakannya. Kemudian Nabi SAW menjelaskan, wahai sahabatku, sesungguhnya Allah menurunkan ayat ini karena rasa sayangnya kepada kalian semua. Karena cintanya kepada kalian semua. Allah mencintai kalian dan ingin kalian tetap berada dalam petunjuk ini. Agar tetap menjaga keistiqomahan. Jangan sampai lengah. Sehingga karena berlalu masa yang panjang, kemudian hati menjadi keras kembali. Na'udzubillahi min dzalik. Karena tidak terisi lagi, tidak terjaga lagi amal-amal kebajikan, tidak terjaga lagi pendalaman menimba ilmu, maka lama-lama hati menjadi keras dan kemudian akan mudah baginya tersimpangkan dari jalan keistiqomahan dan jalan yang lurus. Inilah yang diingatkan Allah kepada hamba-hambanya yang beriman, agar tetap istiqomah, jangan mengosongkan waktu panjang untuk terlengah dari berbuat kebaikan dan menimba ilmu dari wahyu Al-Quran dan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Para ulama, Imam Ibnu Rajab diantaranya saya nukilkan ini, menjelaskan ada beberapa amalan Bapak Ibu yang bisa kita lakukan agar keistiqomahan itu tetap terwujud. Agar kita termasuk hamba-hamba yang istiqomah. Ada beberapa amalan yang harus kita kerjakan sebagai ikhtiar menjaga keistiqomahan. Yang pertama, bersyukur atas kemudahan dalam beramal soleh. Setiap kita selesai mengerjakan amal kebaikan, disunnahkan untuk mengucapkan alhamdulillah.
bagian dari rasa syukur yang dengannya Allah akan wujudkan kembali peluang untuk berbuat baik itu lagi. Makanya kita biasanya selesai acara yang baik, yang terkandung di dalamnya ibadah atau perintah-perintah kebaikan, kita bersyukur, alhamdulillah. Barang siapa yang Allah kehendaki untuk mendapatkan petunjuk, niscaya dia melapangkan dadanya untuk Islam. Dan barang siapa yang dikehendaki Allah kesesatannya, niscaya Allah akan menjadikan dadanya lagi sempit, seolah-olah sedang mendaki ke langit. Begitulah Allah menimpakan siksa pada orang yang tidak beriman. Ayat ini menjelaskan tentang penjagaan Allah. Bahwa apabila Allah menghendaki kebaikan pada hambanya, diberikan hamba itu kesempatan untuk mengerjakan kebaikan. Dan itu bagian dari Allah melapangkan hati hamba-hamba yang beriman. Sehingga kita hendaknya menyadari bahwa semua kebaikan, termasuk kebaikan dalam beramal soleh, kesempatan itu diberikan oleh Allah atas karunia. Dialah Allah yang akan menambah petunjuk kepada mereka yang telah mendapat petunjuk. Kalau kita mendapatkan kebaikan, bersyukur kepada Allah, sebagaimana Allah janjikan juga dalam firman-Nya, siapa yang bersyukur, niscaya aku akan tambah nikmat kepadanya. La in syakartum la azidannakum. Maka inilah jalan agar kita tetap bisa melakukan amal kebaikan itu yang telah kita kerjakan dengan senantiasa bersyukur, alhamdulillah. Ya, setelah kajian, alhamdulillah. Setelah sholat, alhamdulillah. Setelah puasa, alhamdulillah. Setelah sedekah, alhamdulillah. Setelah silaturahim, alhamdulillah. Semua kebaikan yang sudah kita kerjakan, maka bersyukurlah kepada Allah. Niscaya Allah akan tambah pada hari berikutnya atau waktu berikutnya, kita berpeluang mengerjakan kebaikan yang sama, sehingga kalau itu berulang, keistiqomahan pasti terjaga. Kemudian yang kedua, ikhtiar yang harus kita lakukan agar kita bisa istiqomah adalah tetap bersemangat dalam mempelajari ajaran agama. Ya, Nabi SAW bersabda dalam hadisnya, apabila Allah akan memberikan kebaikan pada seseorang, dia fakihkan orang itu dalam agama. Artinya dia buat orang itu bisa memahami, mengerti dalam hal agama. Dan tidak mungkin ini dapat dilakukan kecuali kita terus menimba ilmu, mengaji dan belajar terkait dengan ajaran agama. Inilah yang akan menjaga keistiqomahan. Yang dimaksud dia Allah fakihkan, disampaikan oleh Ibnu Rajab adalah bersemangat untuk menelaah ajaran-ajaran Islam. Tetap bersemangat. Maka itulah jalan atau wasilah agar kita bisa menjaga keistiqomahan. Kemudian yang ketiga, ikhtiar agar kita selalu bisa istiqomah dalam iman dan dalam kebaikan-kebaikan Islam. Jangan meremehkan berbuatan baik walaupun sedikit. Tetapi hendaknya walaupun sedikit kita jaga kontinuitasnya. Nabi SAW bersabda, amalan yang paling dicintai oleh Allah Ta'ala adalah amalan yang kontinu walaupun sedikit. Maka jangan remehkan yang sedikit, kita bisa lakukan karena ringan. Yang kita bisa lakukan justru adalah kita jaga keistiqomahannya, karena ringannya itu. Kalau amalan itu berat, mungkin lebih berat effort kita untuk menjaga keistiqomahannya. Tapi bila amalan itu ringan, lebih mudah bagi kita menjaga keistiqomahannya. Maka jagalah keistiqomahannya, buat amalan itu menjadi kontinu walau sedikit. Itulah yang akan meraih
penjagaan Allah untuk amal-amal istiqomah lain. Kemudian yang berikutnya, ikhtiar untuk menjaga keistiqomahan adalah tetap bersemangat untuk mengerjakan kebaikan-kebaikan, baik hal yang wajib maupun yang sunnah. Disebutkan dalam hadis Imam Bukhari, hadis qudsi, bahwa Allah Ta'ala berfirman, siapa yang memusuhi waliku, aku mengumumkan permusuhan terhadapnya. Hambaku tidak mendekat kepadaku dengan sesuatu yang paling aku cintai daripada apa yang aku wajibkan padanya, mengerjakan yang wajib. Hambaku tidak henti-hentinya mendekat kepadaku dengan ibadah-ibadah sunnah hingga aku mencintainya. Selain yang fardu dikerjakan pula yang sunnah. Salat fardu diiringi salat qobliyah ba'diyah sunnah. Zakat diiringi dengan sedekah sunnah. Puasa fardu Ramadan diiringi dengan puasa sunnah. Dan amalan lainnya baik yang wajib maupun yang sunnah, dia coba ikhtiarkan dan tetap semangat untuk mengerjakannya. Maka bila hamba mengerjakan semacam itu dengan istiqomah, maka Allah akan mencintainya. Jika aku telah mencintainya, aku menjadi telinganya di mana ia mendengar dengan. Aku menjadi matanya di mana ia melihat dengannya. Aku menjadi telinganya, aku menjadi tangannya di mana ia bertindak dengannya. Aku menjadi kakinya di mana ia berjalan dengannya. Subhanallah. Allah membimbingnya dari penglihatannya, pendengarannya, gerak tangannya, kakinya melangkah. Jika ia minta sesuatu padaku, aku pasti memberi permintaannya. Jika ia meminta perlindungan kepadaku, aku pasti melindunginya. Inilah yang dijanjikan Allah, dikabarkan Allah SWT dalam hadis qudsi ini, riwayat Imam Bukhari, yang menjelaskan hendaknya kita istiqomah, terus memperbanyak amal-amal yang diwajibkan dengan amal-amal yang disunnahkan. Di antara amal-amal yang hendaknya dijaga keistiqomahannya terutama yang disebutkan dalam Al-Qur'anul Karim adalah sebagaimana tercantum dalam surat An-Nur dan surat Fatir. Ya. Dalam surat An-Nur Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya seseorang yang tidak dilalaikan oleh perniagaan dan tidak pula oleh jual beli. Tidak bisa disibukkan oleh yang lain. Dia tetap istiqomah menjaga zikir, istiqomah mendirikan sholat 5 waktunya, dan istiqomah membayar zakat bila telah tiba waktunya. 3 amalan ini paling tidak harus dijaga bagi hamba yang beriman. Zikir kepada Allah, sholat, dan membayar zakat. Allah janjikan mereka mengerjakan ini demikian supaya Allah memberi balasan kepada mereka dengan balasan yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Dan supaya Allah menambah karunia-Nya kepada mereka. Allah memberi rizki kepada siapa yang dikehendakinya tanpa batas. Inilah yang Allah janjikan, perlindungan, penjagaan, dan karunia pada hamba yang istiqomah paling tidak dengan 3 amalan yang disebutkan ini, berzikir, menjaga sholat, dan membayar zakat. Adapun dalam ayat yang lain surat Fatir ayat 29-30, ayat ini juga sudah sering saya sampaikan, sesungguhnya orang yang selalu membaca Al-Quran, kitab Allah, mendirikan salat dan menafkahkan sebagian dari rizki yang kami anugerahkan kepada mereka, baik dengan diam-diam dan terang-terangan. Mereka itu mengharap perniagaan yang tidak akan merugi, agar Allah menyempurnakan kepada mereka pahala mereka
dan menambah kepada mereka dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Mensyukuri. 3 amalan berikutnya ini hampir sama dengan amalan di atas, hanya disebutkan untuk dalam surat Fatir ini zikir menjadi membaca Al-Quran. Al-Quran adalah zikrullah juga. Amal zikir kepada Allah diantaranya membaca Al-Quran. Kemudian mendirikan sholat sama dengan surat yang sebelumnya. Kemudian menafkahkan sebagian rizki. Kalau yang sebelumnya disebut zakat yang fardu, di ayat berikutnya ini surat Fatir disebutkan menafkahkan sebagian harta yang dianugerahkan termasuk amal yang sunnah. Jadi zakat dan sedekah, kemudian sholat, berzikir, dan membaca Al-Quran. Ini diantara hal yang disebut dalam Al-Quran terkait dengan amal yang hendaknya dijaga istiqomah, yang Allah janjikan Allah akan menyempurnakan kepada mereka pahalanya dan Allah menambah kepada mereka karunia-Nya. Dan ini adalah perdagangan yang kata Allah dijamin tidak akan merugi. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, dari ikhtiar untuk menjaga keistiqomahan adalah selalu bersama dengan sahabat atau kawan yang baik. Ini diantara penjaga keistiqomahan kita. Keistiqomahan dalam persahabatan dan persaudaraan merupakan karunia besar dari Allah. Oleh karenanya Allah mengingatkan secara khusus dalam firman-Nya surat Al-Imran 103, "Wadhkuru nikmatallahi 'alaikum id kuntum a'daan fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi nikmatihi ikhwan." Ingatlah akan nikmat Allah kepadamu. Ketika kalian dahulu belum kenal mengenal, bahkan berseteru, lalu Allah mempersatukan hatimu, sehingga dengan karunia-Nya itu kamu menjadi bersaudara. Adalah satu nikmat besar diantaranya adalah persahabatan, persaudaraan. Allah mengingatkan dalam ayat berikutnya, Allah mempersatukan hati mereka, orang-orang beriman. Sungguh walaupun engkau membelanjakan semua kekayaan yang ada di muka bumi, niscaya engkau tidak bisa mempersatukan hati mereka. Akan tetapi Allah yang mempersatukan hati mereka. Pertautan hati antara hamba yang beriman adalah kehendak Allah dan Allah lah yang mempersatukannya. Maka ini karunia besar. Oleh karenanya Allah perintahkan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah kamu bersama, yakni berkawan dengan orang-orang yang benar dan baik. Inilah yang diperintahkan agar kita bersahabat dengan sahabat-sahabat yang baik. Bila dapat sahabat yang baik, maka ingatlah Allah, bersyukurlah kepada Allah. Itulah nikmat besar dari Allah Subhanahu wa taala yang akan membantu kita dalam menjaga keistiqomahan iman dan amal soleh. Ikhtiarnya adalah menjaga berkumpul dengan sahabat, kawan-kawan yang baik yang akan menyemangati kita untuk terus istiqomah dalam kebaikan. Oleh karenanya pesan dari Umar bin Khattab radhiyallahu an, beliau berkata, tidaklah aku mendapatkan nikmat yang lebih baik setelah nikmat hidayah selain nikmat memiliki sahabat yang baik. Jika kalian mendapatkan hangatnya persahabatan dari saudaramu, maka peganglah erat-erat hal itu. Dan ini adalah satu jalan memelihara diri kita agar terus berada dalam keistiqomahan iman dan amal soleh. Kemudian wasilah atau ikhtiar kita yang keenam, senantiasa mohon agar tidak terjadi kemunduran setelah kita menjaga keistiqomahan. Nabi SAW mengajarkan doa, ya Allah,
aku mohon perlindungan kepadamu agar terhindar dari perbuatan kesalahan setelah berbuat yang benar. Dan aku mohon perlindungan kepadamu agar terhindar dari kemunduran setelah meraih kemajuan. Setelah kita istiqomah, maka kita berlindung kepada Allah dari menurunnya keistiqomahan kita, makin lepas, naudzubillah min dzalik, yang dikatakan dalam Al-Quran tadi, menjadi keras hatimu. Dalam surat Fatir tadi yang saya bacakan di atas, surat Al-Hadid ya. Surat Al-Hadid ayat 16 ini yang saya beri garis bawah. Kemudian berlalulah masa yang panjang atas mereka, lalu hati mereka menjadi keras. Karena dia sudah tidak istiqomah lagi, kemalasannya terus berlanjut sampai masa waktu tertentu, maka hati sudah berpaling. Na'udzubillah min dzalik. Nah, itulah yang diingatkan, hendaklah dibantu dengan doa sebagaimana tadi diajarkan Nabi, ya Allah lindungilah saya dari kemunduran sesudah meraih kemajuan. Berikutnya yang ketujuh, hendaklah kita banyak beristighfar karena kekurangan dalam menjaga keistiqomahan amal kebaikan. Walaupun Allah memaafkannya, sebagaimana dijelaskan di atas bagi hamba yang sudah istiqomah, tapi tetap kita iringi dengan istighfar untuk menyempurnakan pahala sebagai pengganti dari amal yang tertinggal, dari amal keistiqomahan yang harus kita jaga. Allah berfirman dalam surat Fussilat, bahwasanya aku hanyalah seorang manusia seperti kamu, diwahyukan kepadaku bahwasanya Tuhanku adalah Tuhan yang Maha Esa, maka tetaplah istiqomah pada jalan yang lurus menuju kepadanya dan mohonlah ampun padanya. Jadi iringi terus dengan istighfar. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah SWT, itulah di antara ikhtiar, ada 7 ikhtiar untuk menjaga keistiqomahan kita yang saya review, saya ulang kembali. Yang pertama, hendaklah kita pandai bersyukur atas amal-amal yang berhasil kita selesaikan. Setiap kita selesai melakukan amal kebajikan, hendaklah kita iringi dengan ucapan Alhamdulillah. Yang kedua, tetap bersemangat mempelajari ajaran agama. Yang ketiga, jangan meremehkan amal-amal yang terkesan ringan, tetapi hendaklah dijaga secara kontinu. Karena justru lebih mudah kita menjaga amalan ringan yang kita jaga dengan kontinu atau istiqomah. Tetap bersemangat dalam mengerjakan kebaikan, baik yang wajib maupun yang sunnah. Niscaya Allah akan menjaga kita agar tetap istiqomah. Kemudian yang kelima, selalu bersama kawan atau sahabat yang baik, sehingga kita tersemangati terus ngajinya, beramal kebajikannya, terus tersemangati dengan sahabat-sahabat yang baik. Yang berikutnya, memohon kepada Allah agar diberikan keistiqomahan, dijauhkan dari kemunduran dan kegagalan. Kemudian banyak beristighfar atas hilaf kekurangan kita dalam menjaga keistiqomahan. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, itulah 7 ikhtiar yang disebutkan. Saya sampaikan berikutnya bagaimana ganjaran yang Allah berikan kepada hamba-hambanya yang istiqomah dalam menetapi umur-umur yang cukup panjang. Disebutkan oleh Nabi SAW firman Allah, yakni dalam hadis qudsi berikut ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, apabila hambaku mencapai usia 40 tahun, aku menyelamatkannya dari 3 macam penyakit, yaitu penyakit gila, lepra, dan sopak atau belang. Apabila hambaku mencapai usia 50 tahun, aku akan menghisapnya dengan hisap yang ringan,
Kenapa? Karena sudah istiqomah sejak remaja. Dia menjalankan amal-amal iman yang istiqomah, menegakkan sholat istiqomah, menegakkan puasa Ramadan istiqomah, berbakti kepada orang tua istiqomah, bersedekah, zakat istiqomah, berbuat kebaikan istiqomah sepanjang 50 tahun dari sejak remaja. Aku akan menghisapnya dengan hisap yang ringan. Apabila mencapai 60 tahun dalam keadaan istiqomah, aku akan membuatnya suka bertaubat. Ya, ini kabar termasuk inisiasi atau perintah agar kita banyak bertobat, yakni mengucapkan istighfar. Astaghfirullahaladzim. Kemudian apabila hambaku mencapai 70 tahun dengan keistiqomahan itu, para malaikat menyukainya, mencintai hamba itu karena melihat hari demi hari sepanjang masa dari sejak dia remaja tetap dalam iman Islamnya itu, maka Allah anugerahkan kecintaan pada para malaikat kepadanya. Kemudian apabila hambaku mencapai usia 80 tahun, aku mencatat semua kebaikannya dan membuang semua keburukannya. Kemudian apabila hambaku mencapai usia 90 tahun, para malaikat berkata, orang ini adalah tawanan Allah di buminya. Allah telah mengampuni dosanya yang terdahulu dan yang akan datang, serta dapat memberi manfaat kepada keluarganya. Yakni dengan doa-doa orang yang telah istiqomah sampai umur 90 tahun, doanya diijabah oleh Allah, khususnya bagi keluarganya. Inilah kabar dari Nabi yang menukilkan hadis qudsi bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, memberi penghargaan apresiasi kepada hamba-hambanya yang istiqomah. Ada yang 40 tahun istiqomah, diberi umur 50 tahun tetap istiqomah, diberikan umur 60 tahun tetap istiqomah, diberikan umur 70 tahun tetap istiqomah, diberikan umur 80 tahun tetap istiqomah, bahkan ada yang diberikan umur 90 tahun dia tetap istiqomah. Semoga kita semua dipanjangkan oleh Allah umur-umur kita tetap dalam keadaan istiqomah, sehat semuanya walafiat, sehingga kita dapat meraih ganjaran besar dari keistiqomahan kita. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebagai penutup, kita juga hendaknya banyak berdoa, diantaranya dengan doa Allahumma anta rabbuna farzuqnal istiqomah. Ya Allah, Engkau adalah Tuhan kami, rizkikan atau karuniakan kepada kami keistiqomahan. Allahumma anta rabbuna farzuqnal istiqamah. Allahumma anta rabbuna farzuqnal istiqamah. Allahumma anta rabbuna farzuqnal istiqamah. Ya Allah, Engkau adalah Tuhan kami, rizkikanlah kepada kami keistiqomah. Bapak Ibu sekalian, kita ucapkan syukur alhamdulillah atas karunia Allah yang menjaga kita semua dalam keadaan istiqomah. Dan semoga hari bertambah hari tetap kita dapat mempertahankan keistiqomahan kita. Alhamdulillah ya Allah atas karunia keistiqomahan yang telah Engkau karuniakan kepada hamba-hambamu yang lemah ini ya Allah. Alhamdulillah ya Allah atas karunia iman yang telah Engkau hidayahkan kepada kami. Alhamdulillah ya Allah atas karuniamu berupa sahabat-sahabat soleh dan solehah yang telah Engkau satukan hati kami sejak dahulu dengannya. Alhamdulillah atas karuniamu ya Allah sehingga kami tetap istiqomah dapat mengkaji ajaran agamamu. Alhamdulillah ya Allah atas karuniamu
sehingga kami semua tetap istiqomah menyambung silaturahim di antara kami. Alhamdulillah ya Allah, atas karunia-Mu kami semua tetap dapat beristiqomah menjaga solat kami, puasa kami, bacaan Quran kami, sedekah kami, serta amal-amal soleh lainnya ya Allah. Tambahkanlah kepada kami karunia-Mu agar kami terus dapat beristiqomah. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Untuk selanjutnya saya kembalikan kepada Bu Lili untuk memandu bila ada yang ingin didiskusikan dan ditanyakan oleh jamaah semuanya. Terima kasih Pak Ustadz. Saya mau bersyukur dulu, Alhamdulillah punya guru Pak Ustadz ya. Alhamdulillah. Ya, Baik. Ibu, Bapak-Bapak silahkan. Yang ingin bertanya. Belum ada sejauh ini Pak Ustadz di chat. Izin bertanya Mbak Lili. Oh silahkan Mbak Mia. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah binikmati tatimu sholehat. Alhamdulillah Pak Ustadz masih diberi kesempatan untuk mengikuti kajian. Izin bertanya Pak Ustadz, semoga Pak Ustadz Silakan, selalu Bu Mia. dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala beserta orang-orang yang muslim dan muslimah dimanapun Amin, berada. amin ya rabbal alamin. Amin. Mengenai yang tadi nomor 6 Pak Ustadz, ada doa yang baris keduanya tidak ada harokatnya. Saya Oh mohon maaf iya, masih belum bisa membaca kalau nggak ada harokatnya Pak Ustadz. iya, iya. Yang tadi saya nukilkan lagi ya. Iya Pak Ustadz. Yang nomor 6. Iya, iya. Memohon agar tidak terjadi kemunduran setelah meraih kesuksesan. Ya. Wa minal intikasati ba'da taqaddum. Wa minal Intikasati intikasati ba'da taqaddumi. ba'da taqaddumi. Baik Pak Ustadz. Jazakallah khairan katsiron. Sama-sama. Makasih Mbak Lili. Baik Mbak Mia. Silakan untuk yang lain. Silakan Mbak Mima. Saya pas bertanya tapi lebih ingin bersyukur saja Mbak Lili, jazakumullah khairan katsir, Pak Ustadz dan sahabat-sahabat semuanya, Bapak Ibu Soleh semuanya. Bersyukur banget bisa ada dalam grup ini. Alhamdulillah wa syukurillah binikmatillah. Makasih Bu Mima. Belum ada lagi Pak Ustadz. Baik. Baik Bapak Ibu sekalian, bila belum ada insya Allah boleh nanti bisa di-share atau bila ada muncul pertanyaan bisa di-share ke saya. Kita cukupkan mungkin kajian pagi hari ini dengan sekali lagi sebagaimana tadi disampaikan Bu Mia, Bu Lili dan Bu Mima, bahwa kita bersyukur kepada Allah atas karunia-Nya kita di masa-masa yang banyak atau penuh fitnah ya di akhir zaman masih tetap dikaruniakan keistiqomahan untuk semangat menimba ilmu, semangat bersilaturahim, semangat beramal soleh dengan berbagai aktivitas amal soleh, semangat dalam mensupport kebaikan-kebaikan di lingkungan kita. Semoga limpahan ganjaran yang besar Allah limpahkan kepada Bapak Ibu semuanya dan kita semuanya di dalam. Inilah harapan dan permohonan kita semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita bersyukur kepadanya atas penjagaan keistiqomahan ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.